Sua. Hai. Seperti biasa dalam kegelapan, kedua sosok itu bergegas lewat, dan sepertinya ada penghalang tak terlihat di sekitar kedua sosok itu. Kemanapun mereka lewat, kabut hitam menghilang, dan hanya ketika mereka menghilang kabut hitam datang. Lonjakan membuat ruang menjadi tenang kembali. Kedua sosok ini sebenarnya adalah Qin Yichen dan Han Yan. Mungkin karena suaka Qin Yichen, Han Zeng sama sekali tidak merasakan tekanan menakutkan dari kegelapan. Dia sepertinya tidak menyadari bahwa dia telah memasuki area inti dari Black Cliff Cricket, yang terdaftar sebagai area terlarang. Pada saat ini, beberapa ekspresi muram muncul di wajah Qin Yichen, dan dia merasa bahwa saat dia terus memperdalam, kekuatan sihirnya di dalam tubuh dikonsumsi dengan kecepatan yang mengerikan. Mengapa kamu tidak datang ke Heya? Pada saat ini, Qin Yichen juga merasakan kecemasan di hatinya. Mengikuti tren ini, bahkan jika dia mendapat dukungan eliksir, kekuatannya untuk bertahan di dalam tubuh mungkin tidak akan bertahan lama. Qin Yichen melirik ke belakang, dan hatinya menjadi sedikit berat. Meskipun Xiang Zeng belum menyusul, dia merasa kedua orang itu tampaknya menyadari apa yang sedang terjadi, dan kecepatannya meroket. Mengejar. Saat ini, mereka jelas tidak mundur. Apakah kita pernah bertemu di tebing hitam? Tanda seru. Saat Qin Yichen sakit kepala, suara gemetar Han Yan tiba-tiba terdengar. Mendengar ini, tubuh Qin Yichen gemetar, matanya mengarah ke depan, dan segera, matanya sedikit menyipit. Di depan mereka, kegelapan tetap ada. Tetapi di tempat yang jauh, sepertinya ada sinar cahaya yang aneh. Berkedip. Apakah kamu akhirnya datang ke Heya? Melihat sinar cahaya redup, Qin Yichen akhirnya menghela nafas lega. Sepertinya keberuntungan mereka tidak terlalu buruk. Jika mereka belum bisa melihat harapannya, dia mungkin hanya punya rencana lain. Tapi untuk sesaat, Qin Yichen II telah melewati kegelapan dan datang ke daerah itu dengan sinar cahaya redup. Saat dia jatuh ke dalam bentuk, alis Qin Yichen tiba-tiba mengerutkan kening, karena dia merasa dari bawah kakinya, ada semacam hawa dingin yang membuat tubuhnya sedikit menggigil. Saat Han Yu jatuh, dia juga menyadari keanehan ini. Dia hampir melompat. Saat menjalankan True Origin untuk menahan hawa dingin, dia hanya menghela nafas. Mengapa tempat ini begitu dingin? Penggarap iblis mana yang melakukan sihir? Mendengar desahannya, mata Qin Yichen sedikit membeku, dan kecemasan di hatinya menjadi lebih tebal. Namun, dia telah datang ke sini untuk membuktikan bahwa tebakannya benar. Tempat ini harus menjadi tujuan Xiang Zeng II orang. Kemudian, mata Qin Yichen memproyeksikan ke depan, hanya untuk melihat di depan mereka. Kegelapan berangsur-angsur menghilang, dan embusan kabut abu-abu memenuhi bagian depan. Dua gunung hitam raksasa menjulang berdiri. Mereka tampaknya menjadi pintu masuk sebuah lembah. Bagian bawah lembah ditutupi dengan daun tunggul. Saat melihat ke bawah cahaya redup, hanya tulang bagian dalam yang menumpuk. Api hantu sedikit menakutkan. Mayat-mayat itu tampaknya adalah binatang yang tidak menyenangkan. Han Zeng juga melihat mayat di mana-mana, dan suaranya bergumam pelan. Qin Yichen sedikit mengangguk, melihat mayat-mayat besar itu. Ekspresi muram di wajahnya menjadi sedikit lebih kaya. Meskipun mayat-mayat itu telah meninggal dan saya tidak tahu berapa lama, tetapi dari tulang putih itu, tidak sulit untuk melihatnya. Bahwa bangkai kapal itu pasti sangat kuat keberadaannya. Saya khawatir puing-puing apapun di sana memiliki kekuatan pembangkit tenaga listrik teratas alam surga. Begitu banyak puing-puing, apakah ini yang benar-benar dilakukan penggarap setan, seperti yang dikatakan Han Yun? Melihat reruntuhan, Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Ternyata adegan seperti itu. Han Yan menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan emosi, sebenarnya dia masih ragu. Meskipun lembah di depan penuh dengan suasana dingin, sepertinya tidak seseram rumor yang beredar. Setidaknya, dia dengan Qin Yichen dan dua pembangkit tenaga listrik teratas Earth Realm, mereka tiba di sini tanpa insiden. Dalam hal ini, Qin Yichen tidak banyak bicara. Jika itu bukan pengekangan kekuatan garis darahnya terhadap 10.000 kejahatan, dengan mengandalkan kekuatan pembangkit tenaga listrik realem bumi, hampir tidak mungkin untuk mencapai sini. Benar-benar mengejutkan, tidak menyangka kalian datang ke sini. Saat Qin Yichen mengamati lembah di depannya, suara dingin tiba-tiba terdengar. Sua. Segera, kegelapan di belakang terkoyak dan terbuka, dan kedua sosok itu keluar dari sana seperti kilat. Kedua orang ini seperti Xiang Zeng dan Hemu yang mengejar sepanjang jalan. Pada saat ini, napas keduanya tampak agak kendur. Mereka tidak memiliki perlindungan kekuatan sihir Qin Yichen untuk secara paksa menahan erosi kabut hitam. Bagi mereka, ada banyak konsumsi. Untuk menghindari menjadi Qin Yichen II orang. Burung awal terkena cacing, dan pada akhirnya mereka tidak segan-segan menambah konsumsinya dan buru-buru memperburuk kondisinya. Untungnya, mereka sepertinya tidak terlambat. Merasa sedikit kemerosotan pada orang Xiang Zeng II, mata dan pupil Han Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut sedikit. Pada saat ini, dia sepertinya kembali ke akal sehatnya. Tanpa perlindungan Qin Yichen,
dia tidak akan bisa mencapai tempat ini bahkan jika dia mencoba kantor terbaiknya. Cukup cepat, tapi apa menurutmu mereka bisa menanganiku berdasarkan situasimu saat ini? Tatapan Qin Yichen melirik ke belakang, dan segera, senyum samar dibawa ke sudut mulutnya, berkata dengan ringan. Maukah kamu mencobanya mengerti? Mendengar provokasi Qin Yichen, ada kilatan cahaya di matanya, berkata sambil mencibir. Sebenarnya, di sepanjang jalan, dia dan Hemu telah mengambil ramuan yang telah disiapkan sejak lama, tetapi mereka jelas tidak menyangka akan sangat tidak terduga. Terburu-buru, meskipun mereka mengambil ramuan namun, ramuan itu tidak bisa dibandingkan dengan ramuan Qin Yichen. Dalam waktu singkat, status mereka pasti sulit untuk kembali ke puncak. Meskipun wilayah mereka sedikit lebih baik daripada Qin Yichen, mereka telah merasakannya di pertempuran sebelumnya, yang terakhir benar-benar berbeda dari pusat kekuatan puncak alam bumi normal, dan kekuatan pertempuran sebenarnya tidak lebih lemah dari puncak alam bumi. Pembangkit tenaga listrik teratas. Jika dua orang benar-benar memiliki kekuatan, mereka tidak akan berbicara omong kosong denganku, menunda waktu untuk pulih, kan? Qin Yichen tampaknya telah menebak pikiran kedua orang itu. Dia sedikit tersenyum, sama sekali tidak dengan terlalu banyak ketakutan di wajahnya. Mendengar ini, warna kulit Xiang Sheng dan Hemu tiba-tiba tenggelam, dan cahaya ganas di mata mereka tidak diragukan lagi menjadi sedikit lebih makmur.